Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar lagi ya. Kita akan belajar di materi buku tematik 6B. Kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Kita belajar sambil jalan-jalan di sekolah pioner ya. Oke. Nanti kita sambil belajar, kita sambil melihat-lihat suasana yang ada di sekolah pioner pada hari ini, pada pagi hari ini. Oke teman-teman. Ya, yang pertama adalah manfaat dari tumbuhan ya teman-teman semuanya. Tumbuhan itu mempunyai banyak sekali manfaat ya. Itu dari daunnya, dari batangnya, dari buahnya, dari akarnya, bahkan dari kulitnya pun ada manfaatnya ya. Ya, tumbuhan pertama bermanfaat sebagai bahan makanan ya. Ini banyak sekali, bahkan hampir semua tumbuhan itu bisa dikonsumsi ya teman-teman semuanya, yaitu dari mungkin buahnya, mungkin dari daunnya ya. Jadi antaranya adalah seperti sayur-sayuran ya, ada buncis, ada kol, ada bayam itu ya, itu sebagai bahan makanan sayuran. Ada lagi sebagai bahan pokok ya, seperti biji-bijian ya. Di antaranya ada kacang, ada jagung, ada padi ya. Ada lagi ya, itulah tadi manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan ya. Tumbuhan juga sebagai bahan obat itu juga ada. Nah, ini contoh tumbuhannya banyak sekali ya, seperti lengkuas, ada kunyit ya kan, ada sirih. Nah, itu banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cari sendiri jenis-jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Bahkan di sekolahan kita juga ada ya tanaman yang digunakan sebagai obat. Nah, nanti di sana ada buah mengkudu ya, ada gitu teman-teman. Ya, di samping sebagai obat, tanaman juga bisa bermanfaat sebagai bahan bangunan. Nah, biasanya yang dimanfaatkan adalah batangnya. Nah, ini banyak sekali ya yang tanaman ini yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau untuk membuat rumah gitu ya. Nah, seperti pohon jati, pohon apa lagi, mahoni gitu ya. Ada lagi pohon kelapa juga bisa, ada lagi pohon bambu. Nah, itu manfaat tanaman sebagai bahan bangunan. Ada lagi tanaman yang berfungsi sebagai media kerajinan juga ada teman-teman. Jadi biasanya ini dimanfaatkan bagian batangnya ya, itu sebagai alat kerajinan, sebagai alat ukir gitu ya. Jadi untuk hiasan rumah atau hiasan meja, kursi, dan pernak-pernik yang lain itu biasanya dari kayu, dipahat dan dipajang. Nah, itu juga bisa berfungsi sebagai bahan kerajinan. Oke. Ya, ada lagi teman-teman manfaat dari tanaman itu sebagai pewangi atau parfum. Nah, juga bisa teman-teman ya. Contohnya adalah sering kita pakai parfum dari bunga melati ya kan. Terus ada lagi bunga mawar ya, dan banyak lagi. Nah, itu tadi tanaman sebagai tumbuhan atau sebagai pewangi, sebagai parfum ya. Ya, selanjutnya manfaat tumbuhan atau tanaman sebagai bahan industri ya, yang biasanya ini diproduksi oleh industri kemudian dijual gitu ya. Nah, itu juga ada seperti kelapa sawit. Nah, ini biasanya digunakan untuk bahan minyak ya, itu kelapa sawit. Ada lagi juga getah karet. Nah, itu juga berfungsi sebagai bahan produksi ataupun industri ya teman-teman ya.
Oke, dan masih banyak lagi manfaat dari tumbuhan ataupun tanaman. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nanti yang belum ada bisa langsung di komen di bawah ini ya. Nanti silakan teman-teman cantumkan manfaat tumbuhan yang belum kakak sampaikan. Nanti bisa teman-teman komen di bawah ini. Oke ya, teman-teman, kakak ingin memberikan satu contoh dari tumbuhan tanaman ini. Sudah komplit sekali manfaatnya ya. Kira-kira tanaman apa ya? Ini manfaatnya dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya, itu semuanya bermanfaat. Nah, kira-kira tanaman apa ya? Oke, tanaman ini ada di sekolahan kita ya, dan alhamdulillah tanaman ini berbuah dan sering dimanfaatkan ya. Tanaman ini adalah tanaman kelapa. Nah, tanaman kelapa ini merupakan tumbuhan yang tumbuh itu ya, pada musim kemarau juga bisa tumbuh, pada musim penghujan juga bisa hidup seperti itu ya. Bisa lihat ya, di sana ada pohon kelapa teman-teman, di kebun pioner. Nah, kakak di sini berada di tempat gardening sekolah pioner ya. Oke, Mas Santo ingin menjelaskan manfaat dari pohon kelapa ya. Nah, pohon kelapa ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah buahnya ya. Buahnya itu bisa sebagai bahan minuman ya, airnya. Jadi bisa dibuat es kelapa gitu ya. Siapa yang suka es kelapa? Semuanya suka ya. Nah, selanjutnya airnya ataupun kelapanya itu juga bisa dibuat minyak goreng ya. Nah, minyak goreng alami. Nah, itu lebih bagus dari buah kelapa. Dan juga kelapanya ini juga sebagai bahan apa itu, untuk memasak ya. Pembuatan santan itu ya. Jadi dagingnya itu bisa buat santan juga. Dan masih banyak lagi manfaat dari buahnya ya. Atau lanjut lagi, manfaat dari batangnya ini juga sebagai bahan bangunan untuk pembuatan rumah juga bisa ya, buat tiang rumah ataupun buat jendela rumah, bisa lagi buat meja, buat kursi juga bisa buat bahan bakar teman-teman semuanya ya. Bahan bakar apa itu, kayunya. Kemudian daunnya ini sebagai bahan makanan ternak juga bisa ya, daun kelapa ini. Dan lidinya juga bisa dimanfaatkan sebagai sapu lidi juga bisa, sebagai apa lagi ya, tusuk makanan, mungkin ingin membuat sate atau apa juga bisa dipergunakan. Itu fungsi dari lidinya. Dan ada lagi fungsi dari apa itu namanya, tulang daunnya ya, itu juga sebagai bahan bakar juga bisa. Terus kemudian kita kembali lagi ke buahnya, itu manfaat dari kulitnya juga bisa ya. Kulitnya yang luar itu sebagai pembuatan keset juga bisa. Keset rumah itu bisa dari apa itu namanya, dari kulit buahnya juga bisa. Dari batok ya, dari tempurung kelapa itu juga dimanfaatkan sebagai bahan arang ya. Kalau kalian membuat sate itu bisa dimanfaatkan dari batok dari kelapa itu juga bisa. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu fungsi dari pohon kelapa, banyak sekali manfaatnya ya. Itu teman-teman. Oke, itu fungsi-fungsi dari tumbuhan ataupun tanaman ya. Nanti teman-teman bisa cari lagi lebih banyak, manfaatnya banyak sekali. Nah, Kak Santo selanjutnya ingin menjelaskan fungsi dari hewan ya teman-teman ya. Nah, oke, hewan banyak sekali ya, apalagi di daerah Indonesia itu banyak sekali berbagai macam jenis hewan yang hidup di Indonesia ya. Hewan itu yang pertama fungsinya atau manfaatnya itu
sebagai sumber makanan juga bisa bagi manusia. Nah, itu banyak sekali ya. Bahkan ini adalah sumber protein seperti itu ya. Di antaranya yang hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau yang dikonsumsi manusia itu banyak sekali ya. Dari sapi ya, daging sapi, daging kerbau gitu ya. Terus kemudian hewan ini bermanfaat sebagai obat teman-teman ya. Ada yang dimanfaatkan sebagai obat. Itu yang pertama cacing. Cacing tanah itu ternyata dapat berfungsi sebagai penyembuh penyakit tipes ya, sering lihat, ataupun diare. Nah itu biasanya cacing ini sudah dijual di toko obat ataupun di apotek, sudah dalam bentuk kapsul. Itu sebenarnya dari bahan cacing tersebut gitu ya. Terus juga lebah. Lebah ini menghasilkan madu ya. Nah itu, dan madunya juga berfungsi sebagai obat. Nah itu fungsi dari hewan. Kemudian fungsi dari hewan selanjutnya adalah sebagai alat transportasi. Nah ini banyak sekali ya jenis hewan yang bisa digunakan sebagai alat transportasi zaman dulu ya. Mungkin dari zaman Rasulullah, zaman para nabi. Nah, biasanya yang sering digunakan untuk transportasi adalah hewan unta ya. Nah kalau sekarang yang sering digunakan itu adalah kuda ya teman-teman ya. Saya yang sering naik delman nih ya, mungkin di daerah Depok ataupun Jakarta itu masih banyak transportasi dari manfaat dari kuda ya. Nah itu teman-teman semuanya manfaat dari tumbuhan ataupun tanaman dan manfaat dari hewan. Nah mungkin masih banyak sekali manfaat dari tumbuhan dan hewan ini. Nanti teman-teman bisa cari ya, bisa cari tahu, mungkin bisa baca-baca buku lagi ataupun lihat-lihat di internet juga bisa. Nah nanti silakan bisa ditambahkan ya nanti di komen kira-kira manfaat dari tumbuhan dan hewan ini yang belum ada, yang belum Kak Santo jelaskan, nanti bisa teman-teman cantumkan di komen di bawah ini. Oke ya teman-teman, belajar hari ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Selalu semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan, tetap di rumah dulu ya. Mudah-mudahan keadaan ini semakin membaik dan teman-teman bisa kembali lagi bermain, belajar di sekolah pionir ini ya. Kak Santo tunggu ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.